Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku bersama Bu Ani. Oke anak-anak, jangan lupa selalu jaga 3S ya. Yang pertama, selalu jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan pakai sabun setiap selesai melakukan aktivitas. Ingat pesan Ibu. Untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri bersama-sama. Oke, semuanya siap ya? Tujuan kita kali ini untuk pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan tayangan video proses pembuatan garam, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud dengan tepat, perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, melalui mengamati tayangan video proses pembuatan garam, peserta didik dapat menceritakan kembali dengan bahasa sendiri pada lembar kerja yang sudah disediakan di Google Form tentang proses pembuatan garam. Yang ketiga, melalui mengamati video cara mengkonversi satuan waktu, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, melalui mengamati video cara mengkonversi satuan waktu, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan satuan waktu dengan tepat. Yang kelima, melalui mengamati video teknik melipat kaos, peserta didik dapat mengetahui teknik melipat kain dengan tepat. Yang keenam, yang terakhir, melalui mengamati video melipat kaos, peserta didik dapat melipat kaos dengan beberapa teknik yang tepat. Oke, tujuan kita hari ini. Masih ingatkah kalian tentang macam-macam perubahan wujud benda? Masih? Oke, sekarang kita ulas kembali ya. Kalau guru tanya, dari padat menjadi gas, itu disebut apa? Menyublim. Jadi perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut menyublim. Kalau dari padat menjadi cair disebut mencair. Dari cair menjadi gas disebut menguap. Dari gas menjadi cair disebut mengembun. Pintar. Dari cair menjadi padat disebut membeku. Ya. Selanjutnya anak-anak, pernahkah kalian ikut memasak di dapur? Pernahkah kalian membantu ibu memasak di dapur? Iya. Pernahkah kalian memperhatikan apa yang ditambahkan ibu dalam masakan agar rasa masakan itu menjadi lebih asin atau semakin mantap rasa asinnya? Garam, pinter. Pernah terpikir nggak bagaimana garam itu terbentuk?
bagaimana proses pembuatan garam itu sehingga bisa kita konsumsi. Untuk menambah wawasan kita semua, mari kita simak video berikut. Perubahan itu juga salah satunya terjadi pada proses pembuatan garam. Nah, proses pembuatan garam itu ada 4 langkah. Simak langkah yang pertama. Yang pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Yang kedua, para petani tambak atau para petani garam akan mengisi tambak-tambak mereka dengan air laut dengan kedalaman tertentu yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Langkah yang ketiga, setiap hari tambak-tambak para petani itu akan disiram dengan air laut. Ya, setelah sekitar 210 hari akan menghasilkan kristal-kristal garam. Langkah yang keempat, garam-garam setelah dipanen lalu siap dijual ke pabrik. Nah, terakhir ditambahkan zat iodium dan garam pun siap diberikan kepada konsumen di dalam pabrik ini. Ternyata garam yang dihasilkan para petani garam tadi akan mendapatkan tambahan zat, yaitu zat iodium. Bagaimana anak-anak? Masih ingat ya? 4 langkah proses pembuatan garam. Yang pertama apa? Petani membuat petak-petak tambak. Yang kedua, petani mengisi petak-petak tambak tersebut dengan air laut. Yang ketiga, petani itu akan memanen garam tersebut. Yang keempat, setelah berapa hari panennya? 210 hari. Pintar. Terus yang keempat, para petani itu akan menjualnya ke pabrik. Nah, di dalam pabrik ini akan mendapatkan zat iodium dan garam pun langsung bisa didistribusikan kepada konsumen. Sekarang kalian buka link yang Bu Guru kirim ya. Kalian jawab pertanyaan yang ada pada link tersebut ya di Google Form. Oke. Nah, ternyata dalam mempelajari proses pembuatan garam tadi, Siti ini mengalami kesulitan. Siti tidak memahami bahasa yang digunakan dalam video tersebut. Nah, sekarang kalian buatkan cerita atau buatkan penjelasan tentang cara proses pembuatan garam agar si Siti ini menjadi lebih paham. Ya, tuangkan cerita kalian di LKPD ya. LKPD yang sudah kalian unduh di Google Form tadi ya. Oke, sip. Oke anak-anak, jika para petani garam itu membutuhkan waktu selama 1 jam untuk mengisi 1 petak tambak. Jadi untuk mengisi 1 petak tambak itu petani membutuhkan waktu 1 jam. Berapa lamakah petani itu mengisi 1 petak tambak dalam satuan menit?
Oke, pinter. Sekarang kalau dirubah menjadi satuan detik, berapa lama petani itu mengisi satu petak tambak dalam satuan detik? Kita simak video berikut. Yuk kita ingat bersama-sama. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Bismillahirrohmanirrohim. Konversi satuan waktu. Hari ini kita akan belajar satuan waktu. Masih ingat satuan waktu? Yuk kita ingat bersama-sama. Ya, sekarang kita lihat dalam gambar. Tadi kalau kita sudah menyimak videonya, sekarang kalau dalam gambar, masih ingat ya cara membaca jam. Jam dinding yang menunjukkan waktu kegiatan kita itu juga harus dipahami. Nah, pertama, jarum panjang hitam yang digunakan dalam jam dinding ini menunjukkan satuan menit. Jarum pendek hitam menunjukkan satuan jam. Jarum panjang atau jarum merah menunjukkan satuan detik. Jadi ketika si merah ini berjalan 60 kali, jarum panjang hitam akan bergerak 1 kali. Artinya 1 kali itu kan jarum panjang tadi dibaca 1 menit. 1 menit 60-nya ini 60 detik. Artinya 1 menit sama dengan 60 detik. Ketika si jarum panjang hitam ini bergerak 60 kali, artinya 60 menit ya, 60 kali. Si jarum pendek hitam ini akan bergerak 1 kali. Artinya 60 putaran si jarum panjang hitam ini menghasilkan 1 jam. 1 gerakan jarum pendek. Artinya 1 jam itu sama dengan 60 menit. Gitu ya anak-anak. Coba sekarang masuk ke cerita. Soal cerita. Kita pahami soalnya ya. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit itu sama dengan 60 ditambah 30. 60 ini sama dengan 1 jam. Pintar. Jadi waktu yang dibutuhkan petani adalah 1 jam 30 menit. Ya, pintar. Soal yang kedua. Setelah memanen garam, petani ini akan membawa hasil panennya ke pabrik. Perjalanan menuju pabrik membutuhkan waktu 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan petani dalam satuan menit? 1 jamnya dirubah dulu. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 1 jam 20 menit artinya sama dengan 60 ditambah 20. Sama dengan berapa? 80 menit. Pintar. Sudah paham ya anak-anak? Bagaimana cara mengkonversi satuan waktu? Jelas? Kalau sudah jelas, sudah paham, sekarang kalian kerjakan soal latihan yang ada di LKPD ya. Yang sudah kalian unduh tadi. Mintalah dampingi orang tua ya. Oke, selanjutnya jika ibu menjemur pakaian dari jam 6 sampai jam 7, berapa lama ibu menjemur baju dalam satuan menit? Nah, pinter. 60. Iya, 1 jam. 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit. Pinter. Sebutkan perubahan wujud benda yang terjadi pada baju saat dijemur. Mengalami apa? Proses penguapan. Iya, seperti pada proses pembuatan garam, air laut tadi mengalami penguapan. Dalam baju basah ini juga mengalami penguapan sehingga baju menjadi kering. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju kering, apa yang dilakukan ibu? Mengangkatnya, lalu mengangkat dari jemur, lalu setelah diangkat sama ibu diapakan?
Dilipat. Iya, ibu pasti akan melipat dan menyimpannya dalam lemari. Pernahkah kalian membantu ibu melipat baju? Iya, pernah. Bagaimana teknik melipat baju? Perhatikan cara melipat kaos berikut ini ya. Ikuti langkah-langkah. Perhatikan videonya ya anak-anak. Yuk, sekarang ini Bu Guru mau action. Kita bisa melipat kaos dengan cara yang sederhana ya, atau sering-sering digunakan oleh ibu dan orang tua di rumah. Pertama, kita letakkan kaos di bidang yang datar. Kita rapikan dulu kaosnya, terus kita lipat yang bagian kanan ke depan ya, bagian kanan ke depan, yang bagian kiri ke belakang juga. Terus rapikan, tarik deh ke atas. Jadi lipat kembali. Selanjutnya, Guru akan menjelaskan bagaimana cara melipat kaos dengan benar dan rapi. Hasilnya dijamin rapi dan cepat. Pertama, kita tarik ke belakang bagian kanan kaos ya, terlebih dahulu ya. Sudah seperti ini. Lalu kita lipat ke depan dan kita ke kanan lagi. Gimana anak-anak? Berjadi kan? Rapi kan? Ketiga. Kita akan melipat kaos dengan cara cepat, tidak sampai 5 detik. Yuk kita lihat. Letakkan kaosnya di atas papan datar ya. Kita rapikan kaosnya. Bayangkan di bagian kanan kaos ini ada sebuah garis, sehingga kalian bisa membayangkan kalau di situ ada garis yang bisa kita tarik. Di sini ada garis tengah yang bisa kita tarik ke atas. Terus yang tangan kiri kalian pegang yang ujung atas kaos ya. Terus kita tarik ke bawah. Kita rapikan ya. Taruh. Jadi deh. Iya, sekarang waktunya kalian berkreasi. Kalian waktunya berkarya. Berkarya melipat kaos, okay? Dan mintalah bantuan orang tuamu untuk merekam kegiatanmu dalam bentuk video. Lalu unggah rekaman itu ke Google Form. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda cair yang dipengaruhi oleh suhu panas matahari. Yang kedua, cara merubah satuan waktu atau mengkonversi dalam jam ke menit, dari menit ke detik dan sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu sudah mempelajari tentang teknik melipat kaos. Iya, perubahan wujud benda cair yang dipengaruhi oleh suhu panas matahari selain terjadi pada proses pembuatan garam dan pengeringan pakaian, masih banyak perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita loh. Contohnya, cair menjadi padat. Contohnya adalah es batu. Terus, padat menjadi cair. Contohnya, mentega yang dipanaskan dan lain-lain. Penggunaan satuan waktu sudah sering kalian lakukan, sudah kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam rumah kalian pasti ada jam dinding, dan kalian sering melihat dan memperhatikan jam tersebut. Bangun tidur lihat jam, mau mandi lihat jam, bahkan ketika mau pergi main juga melihat jam. Ketika kamu akan berangkat sekolah, pasti kamu juga melihat jam. Dan sekarang kalian paham tentang satuan waktu yang ada pada jam, sehingga kalian mudah membaca jam. Jika ditanya, jam berapa sekarang anak-anak? Jam 7 Bu. Berapa lama kita belajar hari ini? 1 jam Bu, kan bisa ya. Teknik melipat baju bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika membantu ibu melipat baju. Kamu bisa melakukannya dengan rapi, dan itu akan membuat ibu kamu merasa senang dan bangga kepada kamu. Rapi, cepat, ibu akan semakin sayang sama kalian ya. Untuk pertemuan berikutnya kalian siapkan alat gambar ya, karena besok kita akan belajar mewarnai. Oke.
Oke. Anak-anak, pembelajaran kali ini cukup ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini manfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kerjakan soal evaluasinya juga ya anak-anak. Ya, nanti linknya Ibu sampaikan di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.